Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota Rifan Naila Iqbal, Rina Agustina, Unik Bunga Diva, dan Mutia Ramah Yunesa. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai legal opinion nomor putusan perkara 16/PDT-SUS PKPU/2018/PN Niaga Medan. Dalam duduk perkara ini, bahwa Bank Tabungan Negara atau BTN atau kreditor yang diberikan kepada PT Batam Island Marina sebesar 243 miliar rupiah untuk pembiayaan proyek Fantasia Island ini yang berada di kota Batam pada awalnya sejak kredit direalisasikan sampai dengan Juli 2018. Menurut Ahmad Khairul selaku Corporate Sekretaris Bank BTN, debitur atas nama PT Batam Island Marina ini mulai bermasalah ketika terjadi penurunan kemampuan keuangan proyek. Dasar pengalihan piutang atau KC tersebut di atas sangat terkait dengan suatu perjanjian yang dilakukan oleh pihak kreditor yaitu Bank BTN dan debitur yaitu PT Batam Island Marina, di mana Bank BTN memberikan pinjaman kredit kepada PT Batam Island Marina yang sedang dalam proses PKPU. Dasar hukum dari kasus ini yaitu ketentuan pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Kepilitan bukan tanpa pengecualian. Menurut pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Kepilitan, permohonan banding tidak dapat diajukan terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf B, pasal 33, pasal 84 ayat 3, pasal 104 ayat 2, pasal 106, pasal 125 ayat 1, pasal 127 ayat 1, pasal 183 ayat 1, pasal 184 ayat 3, pasal 185 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, pasal 186, pasal 188, dan pasal 189 Undang-Undang Kepilitan. Pendapat hukum. KC diatur dalam buku 2 pasal 613 ayat 1 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa penyerahan piutang atas nama kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan memuat akta otentik atau akta di bawah tangan, dengan mana hak kebendaan tersebut dilimpahkan kepada orang lain. KC dapat dituangkan dalam suatu akta di bawah tangan maupun akta otentik, asal di dalamnya tegas-tegas disebutkan bahwa kreditor lama dengan itu telah menyerahkan hak tagihnya kepada kreditor baru. Akta KC yang dibuat dalam bentuk akta otentik maupun akta di bawah tangan adalah sah karena pasal 613 KUH Perdata tidak mensyaratkan akta KC dibuat dalam bentuk tertentu. Dalam konteks kasus yang disampaikan, berikut adalah beberapa pertimbangan hukum seperti pengalihan hak tagih utang atau KC biasanya diatur oleh suatu perjanjian antara kreditor asal atau senden dan kreditor baru atau cessionaries. Yang pertama ada perlindungan cases atau debitor. Debitor PTB memiliki hak dan kewajiban dalam konteks pengalihan hak tagih utang. Perlindungan hukum terhadap cases perlu diperhatikan dan debitor berhak mendapatkan pemberitahuan yang sah mengenai pengalihan tersebut dan mengenai kepastian hukumnya, yaitu aspek hukum PKPU perlu diperhatikan, terutama dalam hal ini terkait dengan penanganan piutang dari berbagai kreditor. Pengadilan niaga akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk hak dan kewajiban para pihak dalam mengambil keputusan terkait rencana PKPU. Yang kedua ada kepastian hukum. Penting untuk memastikan bahwa semua tindakan yang dilakukan dalam konteks pengalihan hak tagih utang atau KC mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kepastian hukum ini dapat melibatkan aspek-aspek seperti keabsahan dokumen hukum, pemberitahuan yang sah, dan kepatuhan terhadap regulasi PKPU. Pemberitahuan yang sah dan kepatuhan terhadap regulasi PKPU Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Dilihat dari
pengertian kepaulitan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa esensi kepaulitan secara singkat dapat dikatakan sebagai cita umum atas harta kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditor yang memiliki piutang kepada debitor. Selain permohonan pailit, cara menyelesaikan permasalahan utang piutang berdasarkan UUK dan PKPU ini adalah dengan permohonan penundaan kewajiban dan pembayaran utang. Penundaan kewajiban pembayaran utang atau suspension of payment atau surcease Feinbettelung adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk bermusyawarah dengan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturasi utangnya sehingga penundaan kewajiban pembayaran utang sebenarnya merupakan sejenis moratorium atau legal moratorium. Kesimpulan, dalam hal cesi dilakukan dalam proses PKPU harus dibuat dengan akta notaris, dan untuk memenuhi syarat formal pemberitahuan kepada si berpiutang, cukup akta cesi tersebut disampaikan oleh kreditor yang lama dan atau yang baru kepada si berpiutang di muka persidangan. Kedudukan pembeli piutang atau cesionaris yang tidak dapat mengikuti rapat-rapat kreditor dalam proses PKPU karena tidak diizinkan oleh hakim pengawas yang menangani perkara PKPU, tentunya sangat merugikan pembeli piutang atau cesionaris karena tidak bisa melakukan voting untuk menentukan skema pembayaran atas tagihan-tagihannya terhadap debitor dalam PKPU selanjutnya dinyatakan pailit. Menurut penulis, agar menjamin kepastian hukum bagi penjual piutang dan pembeli piutang, akta perjanjian cesi perlu dibuatkan akta notaris dan pemberitahuannya disampaikan secara tertulis ke debitor di persidangan melalui majelis hakim atau ke hakim pengawas, karena suatu pernyataan di muka persidangan merupakan pernyataan sah secara hukum, sehingga tidak perlu lagi disampaikan oleh jurista pengadilan. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.